Halo dokter. Berikut adalah rangkuman dari artikelnya. Latar belakang. Delirium pasca operasi, POD, dalam bedah oral dan maksilofasial, OMFS, semakin mendapat perhatian karena kemajuan teknologi medis yang memungkinkan prosedur kompleks pada pasien lansia dan lemah. POD adalah gangguan neuropsikiatri serius yang berhubungan dengan gangguan kognitif dan fungsional, tetapi dapat dicegah dan dikelola. Tinjauan ini mengeksplorasi korelasi antara POD dan OMFS, merangkum protokol screening dan manajemen, serta mengidentifikasi faktor risiko. Metode. Studi ini mengikuti pedoman Scoping Review Extension dari Prisma SCR. Pencarian literatur sistematis dilakukan di berbagai basis data untuk studi yang diterbitkan antara tahun 2002 hingga 2023. Dari 644 artikel yang disaring, 68 studi akhirnya dimasukkan. Ekstraksi data berfokus pada faktor risiko, protokol screening, strategi manajemen, dan insiden POD dalam OMFS. Hasil penelitian. Insiden dan diagnosis. Studi menemukan heterogenitas yang signifikan dalam metode diagnosis POD, dengan tingkat kejadian yang dilaporkan bervariasi antara 3 hingga 37%. Usia rata-rata pasien yang terkena adalah 64,7 tahun. Faktor risiko. Faktor risiko yang diidentifikasi mencakup fase praoperasi, usia lanjut, gangguan kognitif, gangguan psikiatri, penyalahgunaan alkohol, masa otot rangka rendah, intraoperasi, durasi operasi, kehilangan darah, penggunaan transfusi darah, dan pasca operasi, lama tinggal di ICU, keterlambatan mobilisasi, insomnia. Komplikasi paru-paru. Screening dan manajemen. Studi ini menyoroti kurangnya protokol screening standar, dengan berbagai alat seperti CAM-ICU, dan kriteria DSM digunakan secara tidak konsisten. Pencegahan non-farmakologis direkomendasikan, tetapi banyak studi mengandalkan pengobatan farmakologis, termasuk antipsikotik dan sedatif. Hasil pasca operasi. POD dikaitkan dengan peningkatan lama tinggal di ICU dan rumah sakit, peningkatan tingkat komplikasi, keterlambatan rehabilitasi, dan penurunan tingkat kelangsungan hidup. Diskusi. Studi ini menekankan perlunya terminologi yang seragam, kriteria diagnostik standar, dan protokol penilaian yang konsisten dalam OMFS. Kompleksitas prosedur OMFS membuat screening delirium berbasis komunikasi menjadi sulit. Tinjauan ini menemukan bahwa POD sering kurang terdiagnosis karena kurangnya screening yang terstruktur dan kesadaran di antara tim medis. Penilaian kognitif praoperasi dapat membantu dalam identifikasi dini dan manajemen pasien berisiko. Kesimpulan. Mengidentifikasi pasien yang berisiko mengalami POD sebelum operasi dan memodifikasi faktor risiko sepanjang perawatan di rumah sakit sangat penting. Pencegahan non-farmakologis harus diprioritaskan, dan penelitian di masa depan harus fokus pada pengembangan protokol khusus untuk spesialisasi ini. Alat penilaian standar, pelatihan bagi tenaga kesehatan, dan dokumentasi yang lebih baik mengenai kasus delirium diperlukan untuk meningkatkan hasil perawatan pasien. Terima kasih. Boleh like, share, dan subscribe untuk membantu channel kami. Sampai jumpa pada video selanjutnya.